Sekarang kita akan belajar tentang objek, tetapi perkenalan saja. Jadi namanya Intro to Object. Karena akan ada modul tersendiri untuk belajar objek nantinya. Di sini kita hanya akan berkenalan tentang objek. Objek adalah salah satu dari reference data types di samping array and function. Reference data type itu berbeda dengan primitive data types. Kalau primitif yang kemarin ada undefined, null, string, number, and boolean. But in reference data type ada object, ada array dan juga function. Tapi array itu termasuk array juga termasuk objek, tapi ada perbedaan. Jadi kita kesampingkan dulu. Jadi dibagi dua lah istilahnya, objek dan array seperti itu. Dan kita akan belajar objek lebih mudah ya, karena objek itu seperti objek di dunia, di sekitar kita pada umumnya. Misalnya ada manusia nih, dia pasti punya nama bukan? Lalu dia punya umur, dia punya tinggi, berat, warna kulit dan sebagainya. Manusia adalah objek yang mempunyai properti. Sama seperti objek di dalam JavaScript, dia juga punya properti tuh. Mari kita lihat contohnya ya. Di sini kita akan langsung saja membuat codingannya di index.js kita. Const person equal to this object literal. Ini adalah objek literal yang mana tandanya adalah kurung kurawal. Kita enter di sini. Nah, di sini di const person ini kita taruh nih, misalnya name nih, name Ikhda mungkin ya, Ikhda Muhammad Wildani. Jika kita ingin membuat properti baru, kita bisa menambahkan koma di bawahnya seperti ini. Ini adalah properti satu line ini, dan ini adalah key of object. Lalu di sini adalah value-nya isinya ya. Jadi di maksudnya dipisah dengan titik 2 seperti ini. Nah, lalu kita tambahin age 2018 dan age ya, age 168 lalu week apa ya, week maaf, coba seperti ini, kita save. Nah, di sini bisa pakai, dia bisa terdiri dari string, bisa ditulis undefined juga di sini. Jadi di dalam objek kita bisa menaruh banyak sekali ya. Tapi nanti coba kita console log dulu. Console log person. Save lalu clear node index.js. Nah, kayak gini nih keluarnya nih dia. Keluarnya seperti ini. Objek ditandai dengan tanda kurung kurawal, dan di belakang tanda ini yang ini dinamakan key, yang seperti tadi. Ini adalah key, dan setelahnya berupa data type. Jadi di sini setelah tanda titik 2 ini adalah tipe data, mau dikasih apapun tidak masalah. Lalu paling belakang ada koma. Koma ini digunakan jika kita ingin menambahkan key lain, properti lain. Jadi kalau di sini yang terakhir, kita tidak perlu menambahkan tanda koma seperti itu. Lalu bagaimana cara mengakses objek ya? Mengakses objek, kita bisa menggunakan ini dia, person seperti ini. Dia akan mengakses semuanya seperti ini ya. Lalu kita taruh di kanan aja, move to panel right, lebih enak. Nah, kita jika ingin mengambil name pakai apa dong kira-kira? Kita bisa menggunakan dot notation seperti ini, person dot name. Kita lihat jika kita klik titik dot, dia akan memunculkan sebuah properti di sini, property age and number tipe datanya, lalu ini age tipe datanya number juga, name tipe datanya string,
weight jika datanya number, dia akan mengambil semua 4 ini adalah yang ada di sini ya. Ada di name, age, weight, weight. Nah, kita coba untuk mengambil name. Name ya. Name. Kita save. Ini adalah bracket, ini adalah dot notation. Lalu ada juga cara yang lain menggunakan bracket notation. Dia akan mengambil sebuah person dulu dan dia akan bracket notation itu seperti ini. Jadi kotak ya. Kotak, di dalam kotak ini kita bisa passing ya, bisa, dan passingnya harus berupa string dan berupa name-nya seperti itu, berupa nama key-nya seperti itu. Jadi string seperti ini, lalu kita ambil name, kita save. Apakah jalan? Misalnya kita node index.js, nah dia akan jalan nih, sama aja kan, bisa dua-duanya ya. Nah, ini adalah cara mengakses sebuah objek, sebuah key di dalam objek. Nah, yang tadi kita menggunakan console.log person ya, semuanya diambil seperti itu. Jadi dia akan menjadi literal. Kita clear dulu, kita kayak gini, dan name, dia akan mengambil semua properti di dalam objek persons, dan jika kita mengambil salah satunya dengan person.name, dia bakal ngambil name-nya saja, name-nya ini ya, tapi value-nya, key-nya nggak masuk, key-nya nggak ikut seperti itu. Kita coba di sini age lah, misalnya age, dia bakal kayak gimana? Dia bakal keluar 20 karena di sini age adalah 20. Dan dia tidak akan mengambil key di sini, tidak akan memunculkan key, tetapi dia akan memunculkan isinya. Dan best practice-nya menggunakan dot notation. Demikian juga cara untuk mengubah value-nya, yakni menggunakan dot notation. Mengubah value, oke, kita coba. Padahal ini constant. Kita coba ya. Oke, kita hapus dulu. Kita coba person dot name equal to Minato Zaki sana. Wow, it's pretty cool name. So console.log, kita log this in the console that take person. Dan ya setelah itu kita clear in background. Dia bakal menjadi Minato Zaki sana. Padahal dia konstan loh. Kenapa kok bisa diganti? Kenapa bisa coba? Oke. Jika kita komen ya, kontrol sama tanda garis miring seperti ini. Dan kita reassign person equal to new object that have a name, misalkan Minato Zaki sana. Apakah dia akan jalan? Kita coba clear not index.js, dia akan keluar assignment to constant variable type error. Nah, di sini artinya kita tidak bisa reassign. Yang namanya reassign adalah kita mengganti nilai dari constant dengan cara menuliskan nama variabelnya, lalu equal, tanda sama dengan, dan menggantinya dengan value yang lain. Inilah yang namanya reassign. Dia tidak bisa. Tetapi kita bisa mengganti isi di dalamnya. Wah, kok bisa tuh? Itu juga yang keunikan dari ES6 ya, constant. Padahal namanya constant tapi bisa diganti di dalamnya. Tapi ya, ini kan kita ambil name ya, name-nya ini Ikram Muhammad Yuldani diganti kan jadi Minato Zaki sana, dan dia bisa. Tapi jika kita reassign seperti ini, dia nggak bakal bisa. Jadi itulah bedanya constant. Tapi kalau kita pakai let,
bisa loh ya, kalau pakai light bisa lah kayak gini. Nah tuh, jadi semoga menambah ilmu yang baru, dan tutorial kali ini cukup sampai di sini. Kita akan membahas objek lebih dalam lagi nanti di modul selanjutnya. Dan terima kasih, sampai jumpa.